Jadi, reaktor nuklir telah mengalami evolusi sejak diperkenalkan pertama kali di tahun 1942. Nah, pertama kali dikenalkan reaktor nuklir. Semenjak itu banyak reaktor nuklir yang telah dikembangkan, baik hanya sebatas desain di kertas maupun sampai operasionalnya. Banyak pula yang tidak bertahan hidup, maksudnya di situ banyak yang hanya sampai di desainnya, karena nanti ada beragam reaktor nuklir bentuk-bentuk dan jenisnya. Sejak dimulai dikenalkannya pada tahun 1942 dan tahu bahwasanya reaktor nuklir itu bahannya tadi adalah uranium, maka ada sekelompok kalau Anda ingat pada zaman Perang Dunia Kedua, masih ingat bom Hiroshima Nagasaki? Yes. Ya, itu kan salah satunya adalah memanfaatkan uranium sebagai bahan bom nuklir. Jadi itu salah satu bentuk pengetahuan yang disalahgunakan sebenarnya ya. Makanya kalau Anda dengar istilah ilmu tanpa iman, nah di situ orangnya akan sesat kan, seperti itu ya. Bahkan menjadikan dirinya tidak bertanggung jawab terhadap ilmu yang dimiliki, karena tujuannya tadi untuk misalkan memusnahkan lawannya, begitu ya. Gitu. Oke. Itu terkait dengan sejarah reaktor nuklir. Jadi pertama kali dikenakan sejak tahun 1942. Bagaimana bentuk sejarahnya? Anda lihat di gambar berikut ini. Nah, ini sejak tahun 1942. Gambar ini jelas ya. Coba didekatin. Ini the beginning, bahasa Inggris nih. Ini menurut Fermi ya. Kalau Anda belajar di sejarah fisika, ada keterlibatan Fermi Dirac ketika melakukan penelitian tentang nuklir. Nah, dan salah satu penemuan nuklir, artinya di situ istilahnya penelitian yang dilakukan oleh Fermi menjadi salah satu kontribusi dalam pembuatan bom nuklir itu. Ya, kalau Anda ingat pada pelajaran kita atau mata kuliah kita di sejarah fisika. Ya, jadi ada keterlibatan Fermi Dirac di sini. Ya. Sisi lain seorang ilmu yang dihasilkan oleh ilmuwan itu disalahgunakan oleh oknumnya, seperti itu untuk Fermi. Kemudian tahun 1960 berkembangnya konsep reaktor. Nah, ini adalah dibagi menjadi beberapa generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 4 ya. Jadi ada beberapa generasi, dimulai tahun 1942 sampai 1973 itu masuk generasi 1. Nah, ini tahun 60 tadi berkembangnya konsep reaktor. Tahun 73 mulai adanya krisis minyak. Nah, kemudian coba kita amati bersama, di sini ada generasi 1, ada heavy water reactor. Jadi reaktor yang menggunakan air berat, heavy. Heavy kan berat ya. Reaktor air berat. Kemudian juga pada saat itu di generasi 1 adalah graphite moderator reaktor. Jadi reaktor dengan menggunakan bahan moderatornya berupa grafit. Ya, coba grafit. Nanti cari seperti apa sih bentuk grafit. Kemudian ada enriched reaktor. Jadi reaktor yang diperkaya, uranium yang diperkaya. Tadi di awal saya sampaikan ya, reaktor itu bahannya ada uranium alam atau uranium yang diperkaya di situ. Ini uranium, enriched itu diperkaya reaktor ya. Bisa dipahami ya? Ini jenis-jenisnya. Di generasi 1 ya, Mas Faiz ya. Kemudian ada naval PWR plus fuel. Ini ditambahi bahan bakar, reprocessing, pengolahan ulang ya, ini. Kemudian di generasi 2 tahun 1986 itu tahapan Chernobyl istilahnya di sini. Nah, ini mulai dikembangkan tadi. Coba ini Anda pahami seperti pohon nuklir ya, istilahnya dikenal dengan pohon nuklir. Karena kan ada banyak cabang-cabang ini. Nah, ternyata dari graphite moderator ini dan perpaduan dengan reaktor uranium yang diperkaya menghasilkan yang ini, graphite moderator and water coolant, pendingin dengan air tadi. Ya, ini perkembangannya. Kemudian graphite mode reaktor ada yang jalur ke sini, berarti reaktor graphite dengan gas.
disingkat dengan MAGNOX. Nih. Kemudian ini dikembangkan lagi nanti sampai di sekitar tahun 2011, generasi ketiga. WPU, AGR, HTR, ya coba nanti cari kepanjangannya ini ya. Kemudian kita lihat cabang yang naval PWR plus fuel ditambah bahan bakar tadi. Ada naval propulsion di generasi 2 ini. Terus ini kalau Anda lihat kan cabangnya makin besar, berarti ini terus dilakukan proses penelitian dan pengembangan. Begitu juga civilian PWR. Nah ini coba dicek. Kemudian ada jenis ADS, molten salt, gitu, fast neutron reactor, gitu. Dan juga ada kelanjutan dari UN-rich reactor berkembang menjadi ini boiling water reactor. Jadi reaktor air panas ya. Ini boiling atau air mendidih di situ, air panas. Kemudian pengembangan dari heavy water reactor. Nah lihat ini ada WPU, ada steam generating, ini SGHWR, dan ada candu. Nah, coba nanti ini istilah-istilah ini ya. Ini berkembangnya di generasi ketiga tahun 2011. Sampai sekarang masih dikembangkan. Nah, ini 2000 berapa sekarang ini? 2020 ya. Nah, kita masih di sini karena nanti ini kan generasi 4 besok ini seperti roadmap ya. Kalau sebuah penelitian ini kayak roadmap, tapi biasanya kalau roadmap itu dibuat seperti tulang ikan gitu ya, tulang ikan mendatar gitu ya. Kalau ini dibuat seperti pohon nuklir, jadi perkembangan nuklir dari masa ke masa, dimulai dari tahun 42 sebagai generasi 1 sampai generasi 3 kalau yang sekarang ini. Nanti diprediksi itu sampai generasi 4 dan seterusnya. Oke, baik, saya lanjutkan ya, Mas Faiz. Reaktor nuklir dapat dioperasikan menggunakan uranium alam atau uranium diperkaya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Akan tetapi penggunaan uranium alami membatasi pemilihan material pendingin hanya pada grafit dan air berat. Penggunaan uranium diperkaya memungkinkan digunakannya hampir semua pilihan bahan pendingin dan moderator. Beberapa kombinasi bahkan cukup beruntung dibandingkan dengan yang lain. Misalnya pendingin air yang sangat sukses karena juga berfungsi sebagai moderator yang baik. Ya, moderator seperti penghantar. Reaktor berpendingin air PWR dan BWR merupakan reaktor yang jumlahnya paling banyak, baik itu di generasi 2 dan generasi 3. Ini kalau Anda lihat tadi di pohon nuklir tadi ya, pohon evolusi nuklir atau sejarah nuklir. Kombinasi antara moderator grafit dan pendingin gas mengarah kepada reaktor suhu tinggi. Nah, ini adalah uraian dari pohon nuklir tadi ini ya. Jadi masih ada kaitannya dengan gambar yang tadi. Berikutnya, cabang reaktor cepat masih belum dikembangkan. Cabang reaktor cepat yang sebelah kiri tadi ya, belum banyak dikembangkan. Hanya beberapa spesies dari reaktor nuklir yang bertahan. Beberapa cabang telah punah atau sedang menuju kepunahan seperti cabang NUGG tadi ya, Natural Uranium Gas Graphite, karena alasan ekonomis, dan RBMK, reaktor Bolshoi Osmosis Canalny, ini atau jenisnya High Power Channel Reactor, karena alasan keselamatan. Nah, ini ada yang istilahnya dua jenis reaktor ini tidak bisa bertahan gitu ya, karena ada alasan ekonomis dan keselamatan. Ada reaktor Chernobyl, merupakan salah satu reaktor tipe RBMK, jadi reaktor tipe High Power Channel Reactor. Akan tetapi kriteria seleksi bisa berubah. Nah, dunia juga berkembang, spesies yang lain juga muncul. Menambah konsep dari generasi 4 berada di puncak pohon evolusi. Kalau kita lihat tadi di situ adalah puncaknya. Nah, ini adalah daftar istilah. Daftar istilah WPU, reaktor militer penghasil plutonium. Nah, jadi kalau Anda lihat ada WPU ya, apa WPU? Bukan GPU ya. Gosok meja turun WPU. Reaktor militer penghasil plutonium. Nah, P-nya itu plutonium. Candu, Canadian Deuterium Uranium. Berarti kalau dilihat dari singkatannya Canadian nih berarti dikembangkan di negara Kanada ya. Reaktor ini menggunakan uranium alami sebagai bahan bakarnya. Dan yang bertindak sebagai moderator dan pendingin adalah air berat.
Nah, air berat simbolnya ini Mas, coba dilihat D2O, air berat. SGHWR panjangannya dari Steam Generating Heavy Water Reactor. Jadi reaktor air berat yang memasok energi panas atau kalor ke industri. Jadi biasanya dimanfaatkan ke industri besar, di mana di industri besar itu tentu saja membutuhkan energi yang besar. Kalau misalkan itu tadi nuklirnya diubah menjadi energi listrik, maka kan bisa memenuhi pasokan listrik di bidang industri itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Ayo coba berkenalan dengan istilah-istilah ini ya, istilah baru ya, tentang konsep-konsep di fisika reaktor. Ada WPU, CANDU, SGHWR ini. Kemudian ada AGR, Advanced Gas Cooled Reactor. Jadi reaktor pendinginnya menggunakan gas dengan moderator grafit. AGR. Nanti dilihat di pohon tadi ya, pohon nuklir. VHTR, Very High Temperature Reactor. Reaktor yang beroperasi pada suhu sangat tinggi, di atas 800 derajat Celcius. Nah, VHTR cocok untuk produksi hidrogen. SCWR, Super Critical Water Reactor. Jadi reaktor yang menggunakan pendingin air pada tekanan sangat tinggi di atas tekanan kritisnya. Nah, berarti tekanannya sangat tinggi. Untuk SCWR, Super Critical Water Reactor. Nah, ini masuk jenis-jenis reaktor tadi di dalam perkembangannya dari generasi 1 sampai generasi ke-4 ya. Oke. Berikutnya daftar istilah. Ada istilah ADS. Accelerator Driven System atau sistem hybrid. Nah, masih ingat tadi ya, sistem hybrid itu gabungan antara tadi sudah reaktor fisi dan fusi. Tadi kan disampaikan ada kemungkinan menggabungkan dua jenis reaksi itu atau reaktor itu. Dikatakan dengan istilahnya sistem hybrid. Gabungan antara reaksi nanti ya antara fisi dan fusi di sini ya. Akselerator menghasilkan proton berenergi tinggi. Jadi kalau Anda kenal istilah akselerator berarti kan pemercepat. Nah, fungsinya mempercepat berarti menghasilkan proton yang berenergi tinggi. Kenapa bisa berenergi tinggi? Berarti kan terkait dengan kecepatan yang diberikan kepada proton itu tadi, yang kemudian akan menumbuk material target. Selanjutnya, material target akan mengalami spalasi atau mengeluarkan neutron energi tinggi. Ya, mengalami spalasi, istilah baru coba dipahami, spalasi atau mengeluarkan neutron yang berenergi tinggi dengan jumlah yang banyak. Ya kan, tujuan dari menghasilkan reaksi nuklir di dalam sebuah reaktor nuklir itu tentu saja menghasilkan energi yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Otomatis di situ kan butuh bahan yang berupa proton tadi, maksudnya bahan penembak ya. Kan ada target ini, ada material target. Jadi ditembak dengan proton atau mengeluarkan neutron energi tinggi dengan jumlah yang banyak. Gitu. Jadi tujuan dari akseleratornya driven system itu. Neutron yang dihasilkan ini akan memicu terjadinya reaksi fisi. Ya, jadi coba ada ADS, Accelerator Driven System. Akselerator menghasilkan proton, nih ada proton berenergi tinggi, kemudian menumbuk material target. Nah, misalkan material targetnya tadi berbahan uranium, ya misalnya berbahan uranium salah satunya, kemudian nanti kan akan dia menghasilkan neutron. Gitu. Bisa dipahami Mas Faiz terkait akselerator? Bingung Anda? Bisa Bu. Bisa. Nah, jadi memang menggambarkannya agak sulit. Jadi di sini ada proton menembak material target, misalkan material targetnya berbahan uranium tadi, kemudian menghasilkan neutron yang energi tinggi dengan jumlah yang banyak. Kenapa perlu pemercepat tadi pada proton? Kenapa proton itu perlu berenergi tinggi? Ya tadi agar mempercepat proses reaksinya, sehingga cepat menghasilkan energi dan juga mengeluarkan neutron berenergi tinggi dan jumlahnya banyak.
FNR, Fast Neutron Reactor. Reaktor yang beroperasi pada rentang spektrum neutron energi tinggi. Ini ada istilah-istilah. Ada MSR, Molten Salt Reactor. Jadi reaktor yang bahan bakarnya berupa cairan. Nah, jadi bahan bakarnya berupa cairan, terbuat dari lelehan garam. Nah, kenapa ada istilahnya salt tadi ya, garam. Garam lithium fluoride. Nah, coba lithium dengan fluoride. Apa ya? Simbolnya apa? Coba nanti Anda tulis lithium fluoride. Itu gabungan ini, gabungan dua unsur ini. Lithium Li, fluoride itu fluorid F ya, coba jadi. Dan uranium bahan-bahannya. Maaf. GFR, Gas Cooled Fast Reactor. Gas Cooled Fast Reactor. Jadi reaktor cepat yang menggunakan gas sebagai pendinginnya. Oke. Ada EPR, berarti European Pressurized Reactor, berarti reaktor tipe PWR jenis baru yang dikembangkan oleh perusahaan Perancis, Areva nah perusahaannya. Coba tipe PWR. Oke, tipe PWR. Nah, ini kalau dilihat generasinya secara mendatar ini ya, ada menurut Nuclear Energy System Development no later than 2030 dan overall significant advance in sustainability, safety and reliability and economics ya. Jadi memang membangun sebuah reaktor nuklir banyak hal yang dipertimbangkan. Tidak hanya terjadinya reaksi di dalam reaktor nuklir, tidak, tetapi juga bagaimana tentang keberlanjutan, sustainability, safety, keamanannya ya, dan reliable, artinya itu mampu mengukur apa yang tidak diukur, reliable, menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Jadi kalau sistem yang dibangun di Kanada tadi, misalkan ada sistem reaktor dibangun di Kanada, bisa menghasilkan energi sebesar X. Nah, ketika dia dibangun, energi itu, maksudnya reaktor itu dibangun di negara bagian lain di Kanada, nah itu harusnya menghasilkan energi yang besarnya sama, itu namanya reliable ya. Jadi selain keberlanjutan, keamanan, juga reliable, dan juga perlu dikaitkan dengan pertimbangan ekonomi ya di dalam membangun sebuah reaktor nuklir. Maka di sini ada generasi 1, 2, 3 sampai 4 ya. Ini penggambaran yang lainnya. Tapi tetap ini generasi 1 1950, kalau Anda lihat berarti ini kan sekitar 1942 tadi ya. Berarti kalau sekarang di 2020 masuk generasi ketiga plus. Ini coba dilihat 2020. Generasi ketiga plus itu evolutionary designing altering improve economic. Jadi bagaimana pengembangan nuklir itu juga berdampak positif terhadap salah satunya adalah pengembangan ekonomi. Ya, di situ. Jadi artinya kenapa kok bisa berdampak pada perkembangan ekonomi? Misal nih, energi nuklir tadi tidak hanya taraf penelitian, tetapi juga sampai menghasilkan energi listrik. Nah, misalkan dikaitkan ke situ, berarti energi listrik. Ketika energinya itu stabil yang dihasilkan, tentu saja berpengaruh terhadap proses produksi. Proses produksinya lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Nah, kaitannya ke bidang ekonomi. Jadi ini improve economics. Sampai di sini bisa dipahami Mas Faiz? Oke, Bu. Ya, oke. Berikutnya ini ada gambar pressurized water reactor (PWR) untuk kapal. Nah, jadi tadi saya singgung ada ke atas. Reaktor tipe PWR. Jadi reaktor tipe PWR ini digunakan untuk kapal laut misalnya. Reaktor ini menggunakan air laut ya. Menggunakan air laut sebagai kondensan pendingin reaktor. Jadi artinya itu moderatornya, pendinginnya itu bisa dari berbagai bahan gitu ya. Kalau Anda lihat tadi ada air berat, air ringan, bisa juga grafit, bisa juga air laut, gas.